Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ilham Haji Fatur Rahman, Esos MSI, dalam video pembelajaran e-learning Institut Yami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi chapter 5 tentang Theoretical Schools of Public Management pada modul mata kuliah Manajemen Publik. Pada chapter 5 ini kita akan membahas materi tentang Theoretical Schools of Public Management. Teman-teman mahasiswa yang budiman, pada pertemuan kelima ini kita coba akan membahas mengenai Theoretical Schools of Public Management pada modul mata kuliah Manajemen Publik. Dalam pembahasan materi ini, kerangka outline-nya saya membuat menjadi 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu teori pilihan publik atau public choice theory, lalu teori hubungan pemerintah dan swasta atau principal agency theory, lalu ada teori kelembagaan. Nah, sebetulnya dalam konteks teori dalam Theoretical School of Public Management ini ada 5 teori mendasar, tetapi yang akan kita bahas pada chapter 5 ini hanya 3 ya. Oke, teman-teman mahasiswa yang budiman, kita langsung masuk ke kajian pertama. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori pilihan publik atau public choice theory. Nah, teori pilihan publik ini pertama kali dipopulerkan pada tahun 1986 oleh James Buchanan, di mana teori pilihan publik ini atau public choice theory menekankan pilihan rasional atau individu, politisi, birokrat dalam urusan yang bersifat kepada kepentingan publik ketika itu. Lalu teori ini mengasumsikan pemerintah terdiri dari individu yang bertindak di dalam pemerintahan. Artinya dalam teori pilihan publik ini melihat aktor individu sebagai anggota dari partai politik, kelompok kepentingan atau birokrat, pejabat yang dipilih atau elect official atau yang ditunjuk appointed official, masyarakat biasa atau pemimpin eksekutif. Dengan kata lain, teori pilihan publik menjembatani perilaku individu dalam masyarakat, politisi dan birokrat sebagai analogi dari perilaku produsen dan konsumen. Nah, artinya berdasarkan sudut pandang yang jelas, model pilihan publik ini relevan dengan melakukan analisa perilaku birokrasi dalam pemerintah Rusia dalam perumusan kebijakan publik. Tentunya ada beberapa pendekatan dalam teori pilihan publik ini, ada 2 pendekatan. Yang pertama, teori pilihan publik dalam konteks kepentingan politisi, lalu yang kedua, teori pilihan publik dalam konteks kepentingan masyarakat. Apa sih teori kepentingan politisi? Nah, kalau kita bicara kepentingan politisi, di mana orientasinya di sini, politisi berusaha memenuhi kepentingan publik hanya untuk memenuhi tujuan agar popularitasnya terus meningkat sehingga akan dapat terpilih kembali pada periode selanjutnya. Nah, dalam pendekatan ini hanya menguntungkan politisi atau kelompok elit politik ketika dia melakukan pekerjaan yang baik, program-program kampanye tersalurkan, dia ada tujuannya untuk terpilih kembali pada periode selanjutnya. Apalagi di momen-momen pemilu berikutnya, hanya ini untuk kepentingan politis atau kepentingan elit politik untuk menggugurkan kewajibannya saja. Lalu kalau teori pilihan publik dalam konteks kepentingan masyarakat, di mana orientasinya di sini lebih menekankan pada politisi agar mereka memperoleh kebijakan sesuai dengan keinginannya. Artinya di sini masyarakat atau rakyat ini menekan pada para elit politik janji-janji kampanye, sehingga bukan hanya sekedar pencitraan, tetapi supaya disalurkan apa tuh program-program ketika kampanye, baik itu momentum pilkada, pileg dan lain sebagainya. Lalu dapat kita ambil benang merahnya bahwa dengan kata lain dapat dikatakan teori pilihan publik baik itu dalam konteks kepentingan politisi maupun kepentingan masyarakat menunjukkan tidak ada politisi yang benar-benar tulus membela kepentingan masyarakat. Pemenuhan kepentingan publik semata-mata dikarenakan adanya kepentingan para politisi dan pejabat publik untuk memenuhi kepentingan sendiri. Ya, artinya di era politik yang penuh dengan transaksi atau transaksional politik, oligarki kekuasaan yang semakin kuat, di mana KKN juga cukup meningkat, bapaknya presiden, anaknya sebagai wali kota, sebagainya, ini tentu juga menjadi
bisa kita kaji lebih jauh. Nah, artinya jangan sampai masyarakat dilupakan. Nah, artinya teori pilihan publik ini juga mengharapkan bahwa peran dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dipilih oleh masyarakat atau rakyat itu bisa memenuhi janji kampanye. Oke, kita next ke materi selanjutnya, teman-teman mahasiswa yang budiman. Yang berikutnya adalah teori pemerintah dan swasta atau prinsipal agensi teori. Teori pemerintah swasta, teori ini sudah muncul sejak tahun 1970, di mana teori ini awal mulanya dipakai oleh sektor privat atau swasta karena untuk memahami interaksi pemilik perusahaan dan karyawan. Tetapi lambat laun ternyata teori pemerintah swasta ini dipakai oleh publik dalam rangka memahami persoalan-persoalan organisasi publik, khususnya pelaku birokrat. Nah, ada beberapa gambaran dalam teori ini, yaitu terdiri dari pokok analisis, asumsi individu, asumsi informasi, dan masalah kontak hingga domain masalah. Nah, adapun ada dua jenis dalam teori pemerintah swasta, teman-teman. Yang pertama, kontrak dalam jangka panjang, di mana birokrat bekerja seumur hidup untuk institusi. Tapi kalau era sekarang tidak ada ya, karena batas pensiun untuk pejabat eselon itu umur 59, untuk yang bukan eselon atau yang fungsional atau struktural itu umur 58, tetapi paling tinggi pensiun itu umur 65 untuk peneliti atau wirausaha atau guru atau dosen. Nah, lalu mungkin kalau birokrat bekerja seumur hidup tidak ya, tapi hanya dikaryakan jika masih diperlukan oleh instansi terkait. Lalu kontrak dalam jangka pendek, di mana pemerintah mengontrak pihak lain dalam melakukan penyediaan barang dan jasa. Biasanya ini ada atau kita kenal dengan istilah pro-recruitment, di mana adanya pihak ketiga atau lelang atau adanya sistem lelang dalam pengadaan atau penyediaan jasa dan barang. Nah, lalu teman-teman, ada dalam prinsipal agensi teori ini atau teori swasta ini, jadi pemerintah swasta ini bekerja sama untuk kepentingan publik. Contohnya dalam infrastruktur, membuat pelabuhan, membuat jembatan, membuat jalan tol. Tentunya seperti jalan tol ya, teman-teman mungkin tahu ya, jalan tol itu banyak bekerja sama dengan BUMN, dengan pihak luar negeri dan sebagainya. Nah, tentunya nih ada dua praktek dalam teori prinsipal agensi teori. Yang pertama, perjanjian antara kedua belah pihak atau contracting out. Di dalam manajemen publik, perjanjian di antara kedua belah pihak dikaitkan dalam penyediaan barang dan jasa, di mana pemerintah mempekerjakan dan membiayai agen dari luar pemerintah. Nah, ini contohnya seperti pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik. Lalu yang berikutnya, penyediaan barang dan jasa atau procurement, di mana adanya pengalihan tugas dalam penyediaan barang jasa yang seharusnya dilakukan pemerintah yang kemudian sama pihak lain. Nah, ini seperti adanya pihak ketiga seperti membangun stadion atau membangun jembatan sebagainya, ya pihak ketiga dengan sistem e-lelang. Oke, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu teori kelembagaan. Nah, pada pembahasan terakhir itu teori kelembagaan, di mana teori kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma, dan harapan yang mengatur seseorang atau kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan. Nah, itu dalam teori kelembagaan. Di mana teori kelembagaan ini muncul sebagai salah satu sudut pandang yang muncul karena memahami kebijakan yang ada, juga memahami politik dan perilaku sosial dalam lingkup yang lebih luas lagi. Nah, ada dua pendekatan dalam teori kelembagaan baru, di mana ada pendekatan pilihan rasional dalam institusi, lalu pendekatan dalam sejarah kelembagaan dalam teori kelembagaan baru atau New Institution Theory atau teori kelembagaan baru. Nah, kalau kita bicara teori pilihan rasional dalam institusi, di mana sebuah institusi tidak hanya beroleh aktor saja, tapi sebaliknya institusinya yang mempengaruhi institusi sendiri. Lalu pendekatan dalam sejarah kelembagaan bicara kaitannya kepada aktor dan bertindak sesuai dengan keinginan institusi. Lalu mengapa hal ini terjadi? Jadi ada perubahan kelembagaan baru yang dimasukkan terjadi karena pertama, adanya perubahan dalam perspektif normatif, yang kedua perubahan dalam perspektif pilihan rasional dalam institusi, yang ketiga perubahan dalam perspektif sejarah institusi, yang keempat adalah perubahan dalam perspektif sosiologis. Lalu dari perspektif ini tentunya itu yang menjadi transformasi perubahan pendekatan teori kelembagaan baru.
Lalu yang berikutnya ada dua jenis model dalam perubahan institusi, model teori organisasi dan model berbanding terbalik dengan teori organisasi. Nah, kalau model teori organisasi ini lebih perubahan harus datang dari dalam organisasi atau intern sehingga dapat menciptakan harmonisasi dengan lingkungan institusi. Kalau yang berikut ya, model berbanding terbalik dengan teori organisasi di mana perubahan terjadi pada lingkungan eksternal institusi. Demikianlah penjelasan singkat materi chapter 5 mengenai Theoretical Schools of Public Management. Materi lebih lengkap dapat dibaca dan dipelajari pada modul mata kuliah manajemen publik yang dapat diunduh atau download pada sistem SSO Institut Kami. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Kami, the right place for better future.